Selamat sore, Ibu Primanita dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan dan memaparkan materi tentang landasan psikologis. Di sini kami akan mengenalkan diri terlebih dahulu sebagai pengisi materi ini. Saya Adriana Meidi dengan NIM 2203068. Saya Fairuz Andalusia dengan NIM 2209163. Saya Hijri Harunisa dengan NIM 2200891. Saya Melindrayani dengan NIM 2203186. Saya Rika Putri Pertiwi dengan NIM 2209314. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari psikologi. Menurut asal katanya, psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu psike dan logos. Psike berarti jiwa, sukma dan roh, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan atau studi. Jadi, pengertian psikologi secara harfiah adalah ilmu tentang jiwa, di mana di dalamnya mempelajari sebuah disiplin ilmu dan terapan mental perilaku secara ilmiah. Psikologi memiliki tujuan langsung untuk memahami individu dan kelompok dengan memperhatikan prinsip pribadi dan meneliti kasus spesifik. Kemudian dilanjut pengertian landasan psikologis. Landasan psikologis dapat didefinisikan sebagai suatu landasan yang dijadikan sebagai titik tolak dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang jiwa atau psikis manusia yang selalu mengalami perkembangan dari bayi hingga usia lanjut, sehingga dapat memudahkan pelaksanaan proses pendidikan dan menyikapi manusia sesuai dengan tahapan usia perkembangannya, yang ditujukan untuk memudahkan proses pendidikan. Kajian psikologi yang erat hubungannya dengan pendidikan adalah yang berkaitan dengan kecerdasan berpikir dan belajar. Psikologi belajar merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam konteks belajar. Psikologi belajar mengkaji tentang hakikat belajar dan teori-teori belajar, serta berbagai aspek perilaku individu lainnya dalam belajar. Nah, ada juga arti psikolog belajar ini menurut para ahli. Definisi pertama dikemukakan oleh Lister de Croo dan juga Les Croo melalui buku mereka yang berjudul Educational Psychology. Menurutnya, psikologi belajar ini adalah ilmu pengetahuan praktis yang berusaha untuk menerangkan belajar sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan secara ilmiah dan fakta-fakta sekitar tingkah laku manusia. Sehingga psikolog belajar ini merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang menjelaskan tentang seluruh prinsip dalam kegiatan belajar. Ilmu ini penting untuk dijadikan tingkat pemahaman selama proses belajar agar lebih maksimal karena disesuaikan dengan prinsip yang ada. Pendapat yang kedua ini disampaikan oleh W.S. Winkel yang menjelaskan definisi psikolog pendidikan melalui bukunya yang berjudul Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar. Winkel ini menjelaskan, psikolog pendidikan adalah salah satu cabang dari psikologi praktis yang mempelajari fakta-fakta belajar di sekolah, berbagai jenis belajar dan fase-fase dalam semua proses belajar. Dari dua ahli ini bisa kita simpulkan, pengertian dari psikologi belajar adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mempelajari, menganalisis prinsip-prinsip perilaku manusia dalam proses belajar dan pembelajaran. Nah, kita lanjut ke macam-macam teori. Di sini ada 4. Yang pertama itu teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik ini ialah satu teori yang fokus pada hasil yang bisa diukur serta dilihat, supaya tingkah laku yang diharapkan bisa jadi rutinitas, diperlukan pemakaian, perulangan, serta khusus. Yang kedua, ada teori belajar kognitif. Para ahli mengatakan bahwa proses belajar berjalan dengan baik bila apa yang diajarkan relevan dan sesuai dengan struktur kognitif awal siswa. Dalam teori ini, pengetahuan diciptakan dalam diri seseorang melalui proses hubungan yang saling berhubungan dan berhubungan juga dengan lingkungan. Proses ini berkelanjutan dan lengkap, tidak sedikit demi sedikit. Guru bukanlah sumber evaluasi yang signifikan, dan yang dibutuhkan teori ini bukanlah kepatuhan siswa, tetapi refleksi tentang apa yang dikerjakan siswa, tentang yang diperintah, serta dikerjakan oleh guru. Yang ketiga, ada teori belajar humanistik. Arah proses dari belajar ialah untuk memanusiakan manusia.
Proses pembelajaran dianggap berhasil apabila siswa memahami lingkungan dan dirinya sendiri, serta mampu belajar menuju aktualisasi diri yang lebih baik. Teori ini diciptakan oleh aktor pembelajaran daripada pengamat. Guru bertindak sebagai fasilitator, memberi siswa motivasi dari kesadaran akan makna hidup. Nah, aktor penting dalam teori ini ialah siswa yang bisa memakai proses pengalaman belajarnya dengan sendirinya. Teori ini merintas serta memanfaatkan kelebihan dan kekurangan beberapa teori belajar untuk mendapatkan kesimpulan. Dan yang terakhir ada teori belajar konstruktivistik. Dalam teori ini benar-benar diakui jika siswa dapat cara sendiri permasalahannya, membuat pengetahuannya sendiri lewat kekuatannya, berpikir, serta rintangan yang ditemui oleh beberapa siswa. Mereka bisa mengakhiri serta membuat ide tentang keseluruhan pengalaman yang berbentuk fakta serta teori pada sebuah bangunan yang utuh. Teori ini disimpulkan jadi usaha untuk membuat formasi hidup yang berbudaya kekinian. Di sini kita lanjut ke jenis-jenis psikologi belajar. Yang pertama ada psikologi klinis. Nah, metode klinis merupakan metode yang digunakan dalam ilmu psikologi untuk menyelidiki secara teliti sejumlah individu yang mana memiliki gangguan atau kelainan dalam batas waktu yang cukup lama. Secara sederhana, metode klinis dilakukan dengan meneliti karakter atau respon peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Mana yang memunculkan reaksi, merasa terganggu, dan sebaliknya. Pada saat berhadapan dengan waktu belajar yang lama, metode klinis ini bisa membantu memecahkan masalah tertentu yang kerap terjadi dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya, yang pertama itu mengetahui jumlah peserta didik yang mengalami kesulitan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui apa yang menyebabkan peserta didik sukar mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga, bisa membantu mengetahui kondisi emosi peserta didik, sebab belajar hal yang menurut mereka susah dan tidak disukai bisa membuat mereka marah dan kemudian menyatakan protes. Nah, yang kedua ada psikologi kuesioner. Metode yang kedua ini di dalam psikologi belajar adalah psikologi kuesioner, yakni metode di mana tenaga pendidik mengajukan sejumlah pertanyaan umumnya secara tertulis mengenai topik-topik psikologi, sosial, pendidikan. Pertanyaan ditujukan kepada peserta didik, sehingga bisa mengetahui apa yang mereka rasakan dan mereka alami selama kegiatan pembelajaran. Daftar pertanyaan bisa dibuat banyak dan mirip, bisa juga sebaliknya, sesuai kebutuhan. Selain itu, metode ini juga dikenal punya beberapa kelebihan, seperti yang pertama, tidak memakan biaya, karena pertanyaan cukup dicetak ke media kertas dan dibagikan ke seluruh peserta didik. Yang kedua, membantu mendapatkan banyak data dalam waktu singkat. Dan yang ketiga, mendapatkan data berkualitas, karena jawaban peserta didik cenderung jujur saat mengisi kuesioner yang dibagikan. Dan yang ketiga, ada psikologi eksperimen. Metode kedua dalam psikologi adalah metode psikologi eksperimen. Sesuai dengan namanya, pada metode ini dilakukan pengamatan secara teliti dalam kurun waktu tertentu untuk mengetahui aspek psikologi peserta didik. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui reaksi peserta didik dalam menghadapi materi pembelajaran tertentu pada waktu atau momen-momen tertentu dan dalam jangka waktu tertentu juga. Hasil pengamatan ini kemudian menjadi data yang diberikan jawaban atas beberapa hal, seperti yang pertama, adanya masalah atau problem yang dialami oleh peserta didik. Yang kedua, mengumpulkan teori maupun konsep yang berkaitan dengan problem yang berhasil ditemukan tersebut. Yang ketiga, mencari hipotesis atau jawaban sementara atas seluruh data hasil pengamatan. 4. Diuji dengan cara empiris sesuai dengan data-data yang ada di lapangan saat dilakukan pengamatan. Dan yang kelima, menampilkan kesimpulan secara general dengan memperhatikan keseluruhan data yang berhasil didapatkan. Dan yang keempat, ada psikologi studi kasus. Metode ini adalah masuk ke dalam psikologi pendidikan, yaitu kan studi kasus atau case study method. Metode studi kasus ini proses menyusun catatan mengenai pengalaman, masalah yang pernah dihadapi, fakta umum yang relevan, sejarah pendidikan sebelumnya, dan lain-lain dari peserta didik. Pada metode ini juga dilakukan pengamatan dan kemudian dilakukan proses pengumpulan data sebelum menarik kesimpulan. Hanya saja, pengamatan yang dilakukan tidak hanya melihat reaksi yang bisa terlihat oleh mata saja, melainkan juga melihat latar belakang dari peserta didik yang menjadi sasaran pengamatan. Misalnya, mengenai kondisi ekonomi keluarga, peristiwa yang dialami, bagaimana prestasi akademik sebelumnya, dan lain-lain. Nah, perbedaan psikolog belajar dan pendidikan itu terletak pada objek kajian yang dipelajari. Psikolog belajar
menterkaitkan pada proses belajar, psikologi pendidikan mengaitkan pada proses mengajar. Sekarang kita lanjut ke ruang lingkup. Yang pertama, ada belajar dan perilaku belajar, yakni mencoba memahami bagaimana sejatinya proses mental belajar terjadi dan seperti apa wujud konkret dari perilakunya. Yang kedua, ada karakteristik dan ragam belajar, yakni mengetahui berbagai ciri dan indikasi yang membedakan belajar dari proses mental lainnya, serta memahami ragam varian dari cara belajar individu. Yang ketiga, teori-teori belajar, yaitu yang berarti mengulas dan berbagai teori belajar yang diutarakan oleh para ahli psikolog kognitif. Yang keempat, ada motivasi belajar. Untuk mengetahui mengapa individu berkehendak belajar dan apa yang memicu kehendak tersebut, sehingga peserta didik termotivasi untuk mau belajar dengan sendirinya. Dan yang terakhir itu adalah kesulitan belajar. Mengetahui penyebab dan cara mengatasi kesulitan belajar secara psikologis dari peserta didik. Tujuannya, yang pertama, psikologi belajar membantu guru mengatur kondisi belajar yang efektif sehingga tujuan belajar bisa tercapai. Yang ketiga, mencegah masalah pembelajaran. Yang keempat, psikologi belajar membantu pelaksanaan kegiatan belajar agar tetap kondusif sehingga diharapkan kesehatan jiwa siswa tetap terjaga. Dan yang terakhir, mampu mengatasi masalah pribadi siswa. Saya akan menjelaskan tentang psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu berkenaan dengan perkembangannya. Dalam psikologi perkembangan ilmu, yang dikaji adalah tentang hakikat-hakikat perkembangan, pentahapan perkembangan, aspek-aspek perkembangan, tugas-tugas perkembangan individu, serta hal-hal lainnya yang berhubungan dengan perkembangan individu. Lalu, saya di sini akan menjelaskan tentang macam-macam teori psikologi perkembangan. Macam-macam teori psikologi terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada teori psikodinamik, yaitu teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Lalu, yang kedua ada teori kognitif Piaget, yaitu teori yang menjelaskan tentang bagaimana cara seorang anak agar bisa beradaptasi dengan hal-hal yang ada di sekitarnya. Lalu, yang ketiga yaitu teori konstekstual, yaitu teori yang memandang perkembangan sebagai sebuah proses yang terbentuk dari berbagai proses timbal balik antara anak dengan konteks perkembangan. Lalu yang keempat ada teori behavior atau teori perilaku. Pada teori ini, yaitu teori perkembangan dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh perubahan perilaku. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis metode. Yaitu yang pertama ada metode cross-seksional, yaitu merupakan suatu penelitian mempelajari koleran ataupun pengumpulan data. Yang kedua, ada metode longitudinal, yaitu metode yang melibatkan observasi berulang terhadap variabel yang sama. Contohnya, manusia dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, metode sekuensial, yaitu merupakan gabungan dari metode cross-seksional dengan transversal, di mana pengkajian akan mengakibatkan beberapa subjek dalam waktu tertentu terlebih dahulu dan dilakukan dengan singkat. Yang keempat, ada metode cross-kultur, yaitu metode lintas budaya yang mempertimbangkan antara faktor-faktor lingkungan budaya yang bisa saja mempengaruhi perkembangan anak-anak. Lanjut. Dalam ruang lingkup, di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup psikologi. Ruang lingkup psikologi perkembangan berfokus pada transisi kehidupan manusia yang mencakup kesatuan hingga manusia itu meninggal. Yang pertama, manusia itu dimulai dari masa bayi, kedua dari masa kanak-kanak, yang ketiga masa anak sekolah, yang keempat masa remaja awal, yang kelima masa pertengahan, yang keenam masa dewasa awal,
Yang keenam masa dewasa pertengahan, yang ketujuh masa orang tua. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan psikologi perkembangan. Tujuan psikologi perkembangan yaitu akan memilih dan memberikan materi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak, memilih metode pengajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan pemahaman murid, memahami bentuk-bentuk gejala psikologis individu siswa secara umum selama mengikuti proses pembelajaran, memahami bagaimana seharusnya pelaksanaan proses belajar dan pembelajaran agar tercapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi sosial. Psikologi sosial merupakan suatu studi tentang hubungan antara manusia dan kelompok sosial. Jadi, psikologi sosial adalah psikologi yang mempelajari psikologi seseorang di masyarakat untuk mempelajari keterkaitan individu dan antar individu yang menekankan pada faktor-faktor situasi sosial yang terjadi yang mengundang tanggapan umum yang sama dari semua orang. Macam-macam teori. Ada 4, yaitu teori atribusi, yaitu teori yang memuat penjelasan tentang peristiwa tertentu yang diberikan oleh individu, dan bagaimana penjelasan itu dapat dikaitkan dengan perilaku dan pemikiran mereka. Yang kedua, teori psikologi evolusioner, yaitu teori analisis sifat fisiologis individu, seperti persepsi, memori, bahasa, dan lain-lain. Sifat-sifat tersebut telah dikembangkan dari waktu ke waktu dan disebut adaptasi individu dari alam untuk memecahkan masalah lingkungan berulang yang mereka hadapi. Yang ketiga, teori perbandingan sosial, yaitu teori tentang cara membandingkan diri mereka sendiri dengan orang lain dalam masyarakat dan mengevaluasi keinginan mereka sendiri. Yang keempat, yaitu teori cinta segitiga, yakni teori yang menjelaskan hubungan antar pribadi yang bergantung pada 3 komponen, yang meliputi keintiman, yang didefinisikan melalui perasaan seperti kedekatan, ikatan, dan keterikatan. Gairah, yang berarti hubungan emosional dan seksual antara 2 individu. Dan komitmen, yang mencakup berbagi seumur hidup dengan individu yang bersangkutan. Selanjutnya, ada jenis metode psikologi sosial. Ada 3, yang pertama observasi, yaitu metode yang melakukan pengamatan dengan hati-hati dan pengukuran yang akurat terhadap perilaku yang spesifik dari latar hidup manusia. Yang kedua, statistik korelasi, yaitu metode yang melihat kecenderungan pola dalam satu variabel berdasarkan kecenderungan pola dalam variabel yang lain, di mana variabel memiliki kecenderungan untuk naik, maka dapat melihat kecenderungan dalam variabel yang lain. Yang ketiga, eksperimen, yaitu metode ilmiah yang berupa satu rangkaian prosedur dan prinsip yang akan membimbing para ilmuwan mengembangkan pertanyaan dalam penelitian, mengumpulkan data, dan mengambil kesimpulan. Selanjutnya, ruang lingkup psikologi sosial ada 3, yaitu intrapersonal, merupakan proses psikologis yang terjadi di dalam diri individu dalam proses pengorganisasian pengalaman dan lingkungan sosialnya. Yang kedua, interpersonal, yaitu tingkatan analisis pada interaksi antar individu dalam situasi tertentu. Yang ketiga, posisional, yaitu analisis terhadap interaksi antar individu dengan memperhatikan peran dari posisi sosial yang ada, seperti status maupun identitas. Selanjutnya, tujuan psikologi sosial. Ada 5. Yang pertama, psikologi belajar membantu guru dalam menentukan tujuan belajar. Yang kedua, mengatur kondisi belajar yang efektif sehingga tujuan belajar bisa tercapai.
Yang ketiga, mencegah masalah yang mungkin muncul dalam proses pembelajaran. Yang keempat, psikologi belajar membantu pelaksanaan kegiatan belajar agar tetap kondusif, sehingga diharapkan kesehatan jiwa siswa tetap terjaga. Yang kelima, mampu mengatasi masalah pribadi siswa. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kontribusi psikologi pada pendidikan. Yang pertama, kontribusi psikologis pada pendidikan terhadap perkembangan kurikulum. Ini berkenaan dengan pemahaman aspek-aspek dalam konteks belajar. Kajian psikologis dalam pengembangan kurikulum itu harus memperhatikan keunikan yang dimiliki oleh setiap peserta didiknya, baik ditinjau dari segi tingkat kecerdasannya, kemampuan, sikap, atau karakteristik lainnya. Kurikulum pendidikan pada dasarnya harus mampu menyediakan kesempatan kepada setiap individu untuk dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Yang kedua, kontribusi psikologis pendidikan terhadap sistem pembelajaran. Kajian psikologi pendidikan telah melahirkan berbagai teori yang mendasari sistem pembelajaran. Misalnya saja teori classical conditioning, teori daya, teori kognitif, dan teori-teori pembelajaran lainnya. Terlepas dari kelemahan dari masing-masing teori tersebut, pada kenyataannya teori-teori ini telah memberikan sumbangan yang signifikan dalam proses pembelajaran. Nah, di samping itu, kajian psikologi pendidikan telah melahirkan pula sejumlah prinsip-prinsip yang melandasi kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, kontribusi psikologis pendidikan terhadap sistem penilaian. Penilaian pendidikan itu merupakan salah satu aspek penting dalam pendidikan guna memahami seberapa jauh tingkat keberhasilan pendidikan. Melalui kajian psikologis, kita dapat memahami perkembangan perilaku apa saja yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pendidikan atau pembelajaran tertentu. Di samping itu, kajian psikologis telah memberikan sumbangan nyata dalam pengukuran potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik, terutama setelah dikembangkannya berbagai tes psikologis, baik itu untuk mengukur tingkat kecerdasan, bakat, maupun kepribadian individu lainnya. Demikian paparan materi kami dari kelompok 3 tentang landasan psikologis. Saya dan teman-teman dari kelompok 3 meminta maaf jika ada kesalahan atau kekurangan kata. Jika masih ada materi yang belum jelas, kami membuka sesi tanya-jawab yang berjumlah maksimal 3 pertanyaan pada media Google Classroom. Saya dan kelompok 3 pamit undur diri, sekian dan terima kasih.